Sebenarnya ini apa yang Tuhan mau, apa yang Yesus mau. Yang Yesus mau adalah bagaimana semangat, bagaimana gairah kita menjadi anak-anak yang hidup pada kehidupan yang benar. Rasul Paulus mengatakan di dalam pembacaan kita tadi bahwa sebagai anak-anak terang harus menempatkan hidup pada sebuah kebenaran, yaitu harus bangkit dari kematian rohani. Saya percaya bahwa kita bukan orang-orang yang mati rohani. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang yang sedang bangkit dari kematian rohani. Barangkali dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian seperti pada masa sekarang ini akan membuat orang bisa bangkit dari kematian rohani. Ada banyak di luar sana orang sedang berdoa, sedang berseru kepada Tuhan, sedang meraung-raung kepada Tuhan. Dan saya kira hal itu sangat penting untuk kita harus lakukan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, untuk menempatkan hidup pada masa sukar sebagaimana hari-hari ini. Yang ketiga adalah jangan bermasa bodoh. Sekali lagi, jangan bermasa bodoh. Kita lihat di ayat yang ke 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, betapa fatalnya ketika ada orang-orang Kristen lalu kemudian dia bermasa bodoh, ya, atau seperti orang bebal, ya, orang yang tidak mengerti sama sekali dan tidak memahami sama sekali. Karena itu mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita keluar dari zona seperti ini. Kita keluar dari keadaan-keadaan yang barangkali pernah mengikat kita, membuat kita bermasa bodoh, sehingga kita tidak peduli akan waktu, kita tidak peduli akan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang-orang bebal, tetapi seperti orang arif, bijaksana, dan sangat memahami. Karena itu, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya mengajak bagi kita sekalian, mari kita kembali dan menempatkan hidup kita pada perkara-perkara yang benar di masa yang sukar ini. Pertanyaannya, hidup saudara saya sekarang ada di mana? Dan apa yang sedang kita buat? Apa yang sedang kita lakukan selama kita masih hidup sampai hari ini? Saya percaya bahwa dengan peristiwa-peristiwa seperti sekarang ini adalah tentu ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Yang terakhir, menempatkan hidup kita pada masa yang sukar ini adalah mempergunakan waktu yang ada. Waktu itu sangat penting. 1 menit itu penting sekali. 10 menit itu penting sekali. Dan dalam setiap hari pasti ada waktu yang sangat berarti.
Ini perlu dipahami bagi saudara dan saya, bagi jemaat Tuhan, agar benar-benar hidup Bapak Ibu sekalian ada pada posisi yang benar. Sekali lagi, bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bicara soal kejahatan, saya kira tidak perlu saya paparkan satu persatu tentang kejahatan. Tapi yang jelas bahwa hari-hari adalah hari-hari yang penuh dengan kesukaran, kesulitan, sukar. Tapi bagi orang-orang percaya seperti saudara dan saya adalah, mari kita memahami waktu yang ada. Kita mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada. Dan waktu seperti ini, kapan saja, di mana saja, Dia siap. Bapa di sorga siap untuk mendengarkan, siap untuk menerima. Kapan saja untuk kita datang dan berdoa, mempertaruhkan hidup ini kepada Tuhan, mempertaruhkan iman ini kepada Tuhan. Kita jangan kalah dengan masa-masa yang sukar ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sekiranya apa yang saya paparkan ini, sampaikan ini Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama-sama. Mari kita menempatkan hidup kita pada masa yang sukar ini di dalam kebenaran Tuhan, yaitu harus bangun dari ketiduran kita. Kita harus bangkit dari kematian rohani. Dan kita jangan bermasa bodoh. Tetapi jadilah orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang sangat memahami tentang maksud dan rencana Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan doakan saya, doakan pekerjaan Tuhan yang kita hadapi, ya, sehingga kita berdoa agar minggu yang akan datang kita bisa berjumpa dan bersama-sama bersorak dan memuliakan Tuhan di gereja. Demikian apa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,